Oke, baik. Selamat pagi, anak-anak kelas 9C. Di sini Bapak akan menjelaskan ya tentang transformasi tadi yang sudah kita bahas. Jadi supaya nanti anak-anak juga lebih paham lagi, karena tadi ada kendala ya sedikit tentang pennya. Jadi jelaskan secara rekamannya ya, rekaman videonya yang akan Bapak bagikan supaya kalian bisa mempelajari dengan baik ya. Oke, yang untuk nomor 1 ya, nomor 1 di sini ini kan berarti titik A 5,-2 ditranslasi ya. Berarti kan sifat dari transformasi itu ada 4 ya. Ada translasi, ada refleksi ya, ada rotasi dan ada dilatasi. Yang harus kita bahas di sini adalah translasi. Nah, bahwa yang sudah kita pelajari bahwa ketika ada sebuah titik A, X, Y ya, ditranslasikan sejauh T, A, B, maka A aksennya artinya bayangannya X ditambah A, Y ditambah B. Nah, ini sifatnya yang harus kita ingat. Ada sebuah titik ya. A 5,-2 ditranslasikan negatif 3,1, maka aksennya 5 ditambah negatif 3, negatif 2 ditambah 1. Nah, jadi kita ketemu nih. Maka dari hasil bayangannya itu adalah 2,-1. Nah, berarti yang 2,-1 yang mana? Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi kita harus menentukan sifatnya aja ya. Jadi kalau kita sudah tahu sifat bagaimana translasi, kita sudah bisa menyelesaikan dengan sifat bayangannya. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Nah, itu nomor 1. Kalau nomor 2, ya nih, nomor 2 itu kita harus memperhatikan apa yang dimaksud dari transformasinya gitu. Itu kita harus kenali dulu. Di sini nomor 2 itu katanya bayangan dari titik P. Ya, berarti di sini ketika ditransformasikan ya, pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti ada 2 nih, terhadap sumbu Y, ini harus kita kenali dulu, terhadap sumbu Y dan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, bayangan dari titik P, berarti kita harus mencari nih. Ingat sifat bahwa ketika P misalkan ya, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, nah, perubahan P aksennya atau perubahan bayangannya adalah min X, Y, itu terhadap sumbu Y. Nah, ketika ada sebuah titik ya, nah, katanya dilanjutkan lagi terhadap garis ya. Dilanjutkan lagi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, maka jadi bayangannya ya. Nah, terhadap Y sama dengan min X itu berarti kedua-duanya ya, kita pindah dulu Y-nya ke depan, berarti jadi negatif Y, X-nya juga negatif ketemu negatif jadi positif, berarti ini min Y, X. Nah, tinggal kita ganti bilangannya P ya, negatif 6,2 terhadap sumbu Y. Nah, ini dia. Maka P aksennya negatif X, berarti negatif ketemu negatif jadi plus 6, 2 ya, 6,2. Nah, dilanjutkan lagi ya, dilanjutkan lagi terhadap Y sama dengan min X. Maka P aksen ya, P aksen-aksennya min Y ya. Min Y itu yang mana ini? Berarti pindah. Berarti min 2,6 ya. Nah, jadi hasilnya adalah min 2,6. Ini dia. Min 2,6. Jadi jawabannya adalah B ya, min 2,6. Bagaimana dengan nomor 3 ya? Ini kan kita selesaikan yang nomor 3. Bayangan titik P ya. Jadi ini pencerminan ya terhadap garis X sama dengan 4. Nah, bahwa ketika ada sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka perubahan bayangannya yang berubah adalah nilai si X, sedangkan Y tetap. Berarti di sini 2H dikurang X ya, 2 kali H dikurang X, Y. Nah, berarti P-nya negatif 2,5 terhadap garis X sama dengan, maka P aksennya 2 kali H, berarti 2 kali 4 ya. 2 dikali 4 dikurang negatif 2, Y itu adalah 5. Nah, tinggal kita ganti ya. Di sini berarti kita letakkan adalah 5. Ini dia. Nah, maka P aksennya 2 kali 4 itu 8 ya. 8 ditambah 2 karena negatif ketemu negatif jadi plus, 5. Atau P aksennya jadi 10,5. Nah, jadi cara menentukannya seperti itu. Jawabannya adalah A ya, 10,5.
Nah, jadi ingat ya, setiap sifat-sifat dari masing-masing transformasi harus dipahami gitu, supaya kamu bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di soal ini. Oke, itu nomor 3. Bagaimana dengan nomor 4? Nah, kita akan bahas yang nomor 4. Nomor 4 itu ya, titik B. Nah, ini sebuah titik B direfleksikan terhadap garis X sama dengan 16. Berarti sama seperti yang nomor 3 ya. Misalkan B, X, Y terhadap garis X sama dengan H. Maka perubahan bayangannya ya, 2 dikali H dikurang X, Y. Nah, kita letakkan aja ya. Berarti di sini ada 2, translasi dan terhadap pencerminannya. Berarti kita pencerminan dulu. B negatif 8,13 terhadap garis X sama dengan 16, maka B aksennya 2 dikali 16 ya. 2 dikali 16 dikurang negatif 8,13. Nah, ini dia. Jadi B 32 ditambah 8,13. B aksennya berarti 40,13. Ini masih bayangan terhadap pencerminan X sama dengan H. Setelah itu ditranslasi. Berarti di sini ini kita translasi ya. Translasi sejauh T-nya negatif 9,5. Nah, maka B aksen 40 ditambah negatif 9 berarti di sini 31 ya. 13 tambah 5 berarti 18. Berarti 31,18. Ini dia. Nah, jadi tinggal ya sifat-sifat seperti ini. Oke, yang nomor 5 ya. Nomor 5 kita akan bahas. Nah, ini terhadap rotasi ya. Kalau rotasi bagaimana? Ya ingat sifat rotasi itu ada 90, ada 180, ada 270. Nah, ini katanya sebuah titik ya, berarti titik E, X, Y dirotasikan ya terhadap pusat O ya. Pusatnya O berarti 90 derajat. Nah, maka E aksennya bagaimana perubahannya terhadap 90 derajat? Berarti ini jadi min Y, X. Nah, karena ini adalah berlawanan arah jarum jam. Ketika ada sebuah titik E negatif 3,7 terhadap titik O 90 derajat, maka E aksennya berarti negatif Y. Berarti kita pindahkan berarti negatif 7, negatif 3 ya. Negatif 7, negatif 3. Berarti yang A. Nah, caranya seperti itu ya. Yang penting yang sifat-sifatnya. Jadi kita menemukan negatif 7, negatif 3. Oke. Bagaimana dengan nomor 6 ya? Nomor 6 ini sebuah titik, berarti di sini ada titik A ya, yang belum kita ketahui berapa titiknya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu. Kalau Y sama dengan X, berarti di sini perubahan bayangannya, aksennya ya, Y, X, jadi tidak ada negatifnya, Y, X. Nah, ini dia, Y, X. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X, berarti kita lanjutkan terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, maka perubahan bayangan keduanya bagaimana? X, negatif Y. Berarti X, negatif Y. Kita pindahkan lagi ya, tapi negatifnya tambah, dibalik lagi. Nah, setelah itu menghasilkan bayangan. Berarti di sini terhadap sumbu X yang menghasilkan bayangan terhadap sumbu X. Nah, sehingga menghasilkan bayangan. Aksen-aksennya berarti hasilnya berarti ini 5,3. Nah, 5,3 ya. Seharusnya ini kan 5, negatif 3 nih seharusnya. Karena dari hasilnya ya. Oke. Nah, setelah itu terhadap sumbu X, berarti kan di sini kita balik ya. Nah, kita kan mundur nih posisinya, berarti bayangan dari sini menjadi negatif 3, oke, ini berarti 5,3 ya. Kita buat 5,3. Nah, berarti di sini A-nya berarti 3, berarti Y ya. Ini berarti 3,5 ya. 3, X, negatif Y. Nah, berarti ini X-nya 5, Y-nya 3. Jadi 3,5. Ini dia 3,5. Sehingga menghasilkan X, Y. Berarti di sini 3, negatif 5 nih. Nah, maka di sini A-nya bayangannya adalah negatif 5,3. Ya, dari 5,3 berpindah ya, jadi 3, negatif 5 maka negatif 5,3.
Hasilnya adalah B. Kalau 5,3 ya, kalau kita mulai dari sini, Y terhadap X berarti 3, negatif 5. Nah, maka aksennya berarti X-nya kembali lagi ya. 5,3. 5,3. Negatif 5,3 itu nomor 6 ya. Bagaimana? Kita bahas yang nomor 7, koordinat bayangan ya. Nah, ini terhadap rotasi ya. Nomor 7 itu terhadap rotasi. Rotasinya adalah R negatif 16,18. Nah, dirotasi sejauh 180, berarti titik pusatnya O 180 derajat ya. 180 derajat. Kalau ini searah mau berlawanan tetap sama. Maka bayangannya R aksennya adalah jadi berubah gini, min X, min Y. Nah, tinggal kita selesaikan. R-nya 16,18 terhadap titik O 180 derajat, maka R aksennya negatif ketemu negatif berarti 16 terhadap negatif 18 ya. Berarti 16, negatif 18 yang B. Nah, itu ya nomor 7. Nomor 8 katanya ada sebuah titik. Nah, dicerminkan terhadap sehingga menghasilkan bayangan 2,2. Hasil pencerminannya yang mana? Gitu kan. Ini yang kita harus kenal dulu. A misalkan X, Y ya. Terhadap apa? Pencerminannya ini harus ditanya. Maka bayangannya katanya X, Y. Nah, jadi kita gunakan sifatnya. Di sini katanya ada sebuah benda itu titiknya 2,4 ya. Nah, ini yang harus kita cari terhadap hasil bayangannya itu 2,2. Nah, di sini yang kita lihat bahwa perubahannya ada di Y. Nih, perubahannya ada di Y, sedangkan X-nya tetap. Nah, berarti kita harus lihat kalau perubahan terhadap Y pada pencerminan itu pasti selalu terhadap Y sama dengan H. Nah, berarti sifatnya pencerminannya A, X, Y terhadap Y sama dengan H atau Y sama dengan K ya. Kalau yang X itu kita buat H, yang Y sama dengan K, maka bayangannya ya X-nya tetap berarti 2 dikali K dikurang Y. Nah, ini dia sifatnya. Ini yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil berapakah K-nya gitu. Karena ini yang harus kita cari. Sedangkan bayangannya sudah diketahui. Berarti A 2,4 ya. 2,4 nah, terhadap Y-nya berapa sehingga menghasilkan A aksennya 2,2. Berarti 4. Berarti di sini harus kalau hanya 2 ya, berarti 2 kali 4 dikurang 2. Saya kalau 3 bagaimana? Kita akan coba ya. Berarti X-nya ini bukan ya. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Kalau Y-nya 2 berarti 4 kali 2. 2 kali 2 ya, 2 kali H ya. Kalau Y-nya hanya K-nya 2 berarti 2 kali 2 4 dikurang 4 berarti 0. Bukan. Ini kan hasilnya 2. Berarti Y-nya 3. Kalau kita ganti di sini 3, apakah benar hasilnya 2, negatif 2? 2,2, maka kita buktikan di sini A 2,4 ya. Terhadap Y sama dengan 3, maka A aksennya 2, nah, berarti 2 dikali K, berarti 2 dikali 3 dikurang 4 ya. Nah, maka A aksennya 2,2 ya. 6 dikurang 4 2, berarti tepat. Berarti Y-nya sama dengan 3. Ini dia hasilnya. Y sama dengan 3. Oke, bagaimana dengan nomor 9 ya? Nomor 9 tadi di sini yang harus kita pahami adalah bayangan bangun L jika dicerminkan ke garis diagonal. Nah, ini dia. Maka hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya kalau yang A ini bukan ya. Ini udah pasti bukan. Yang B juga sama ya letaknya. Nah, sedangkan pencerminan harus posisinya ya, posisi cermin dengan benda itu harus sama dengan bayangan. Nah, berarti yang tepat adalah yang C. Yang D tidak sama ya. Jawabannya adalah yang C. Bagaimana dengan nomor 10? Nomor 10, titik D ditranslasikan. Berarti di sini translasi ya. Bahwa tadi di atas sudah kita bahas. Ketika titik D 1, negatif 4 ya ditranslasikan, T-nya negatif 2,3, maka hasilnya ya, berarti D aksennya negatif 1, negatif 1. Ini di aksen. Dan dilanjutkan lagi translasi.
A, B, sehingga menghasilkan D bayangannya 3,1. Nah, kita harus mencari nih A, B-nya berapa. Nah, konsepnya tetap sama, berarti kita harus cari dulu nilai X. Mencari nilai X, ya, X bayangannya, ini X aksennya, berarti negatif 1. Oke, berarti kita mencari nilai A di sini ya. Oke, berarti negatif 1, berarti X ya. Negatif 1 ditambah A sama dengan 3. Berarti A-nya 3 ditambah 1, berarti A-nya sama dengan 4. Nah, sama juga, berarti B juga sama. Negatif 1 ditambah B sama dengan 1. Maka B1 pindah ruas jadi plus 1. Maka B sama dengan 2. Nah, berarti udah dapat nih. A-nya 4, B-nya 2. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus hasil 2A ya. 2A dikurang B. Nah, berarti 2A berarti 2 kali 4 dikurang 2. Nah, maka 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jawabannya adalah D. Nah, jadi seperti itu membuktikannya. Sama dengan 6 hasilnya. Oke, sekarang nomor 11 ya. Nomor 11 itu di mana A, B ya terhadap hasil ini ya. Terhadap rotasi 180 derajat. Perhatikan gambar di samping, koordinat titik Q. Nah, berarti kita ingat ya bahwa ketika dirotasikan, ya misalkan QA, B dirotasikan ya terhadap titik pusat 180 derajat, maka Q-nya harus menjadi negatif A, negatif B. Nah, berarti di sini yang berubah Q-nya di sini adalah 7, negatif 3. Maka di sini Q-nya berapa gitu kan? Nah, tetap dia sama. Kan ini negatif A ya, negatif A berarti di sini 7. Kenapa jadi itu? Berarti di sini harus negatif 7 ya. Negatif 7 ketemu negatif berarti plus. Sedangkan B berarti di sini 3. Nah, berarti negatif 7,3. Nah, jadi caranya melihatnya dari sini ya. Kenapa bisa ini jadi plus? Berarti harus lawannya karena negatif ketemu negatif jadi plus. Kalau B-nya kan tetap ya, nggak berubah berarti di sini karena di sini negatif, berarti di sini 3. Berarti dia harus positif di sini supaya dia menjadi negatif. Nah, itu cara nomor 11. Yang nomor 12 ya, nomor 12 itu titik K ya, ini di sini titik K dilatasi dengan pusat 0,0 faktor skala 3. Nah, ini kan kalau dilatasi kan sudah ingat ya nih, K X, Y misalkan ya. Terhadap dilatasinya perbesarannya berapa? Nah, berarti besarnya adalah K di sini skalanya ya. Maka K aksennya ya berarti X dikali K, Y dikali K. Sama. Ketika ada sebuah titik negatif 3,6 ya. Dengan skala berapa ya? K-nya berapa sehingga menghasilkan K aksennya itu. Oh, dengan faktor skalanya diketahui ya. Ini diketahui. Berarti kalau diketahui K-nya itu K sama dengan 3. Tinggal kita selesaikan. Negatif 3 kali 3 negatif 9. 6 kali 3 berarti 18. Berarti negatif 9,18. Ini dia B. Tinggal dikali aja negatif 3 kali 3 negatif 9. 6 kali 3 18. Itu dia untuk nomor 12. Kalau nomor 13, perhatikan gambar di atas, segitiga PQR adalah hasil rotasi dari segitiga PQR. Berarti mau dia rotasi seperti apapun, kalau ke sini kan berarti 90 derajat ya. Berarti kalau ke sini berarti 180 derajat. Nah, berarti rotasinya berlawanan ya. Mau dia searah juga sama, berlawanan juga sama ya. Itu untuk yang 180. Ya, 180 itu sama, mau dia searah mau berlawanan sama. Mau dia ke sini berarti ini negatif 90 derajat, berarti ini jadi negatif 180 derajat. Nah, karena dia searah jarum jam, berarti ini hasilnya. Ya, jadi hasilnya itu adalah C. Nomor 14. Nah, nomor 14 ini persegi panjang ABCD, berarti yang kecil ini ya. Katanya didilatasi sehingga menghasilkan persegi panjang EFGH. Faktor dilatasinya berarti di sini kita lihat satu titik aja. Yang kecil dulu nih, yang kita lihat ke yang kecil adalah di titik, nah ini misalkan ya. Nah, yang kecil sehingga dia menghasilkan, kalau dia harus dibesarin ya, sebentar. Nah, di titiknya, oke, berarti 1,1 ya. Nah, misalnya kita ambil titik A lah boleh. Nah, titik A itu kita ambil di titik A ya,
kita ambil di sini X, Y berarti negatif 2,1. Sehingga berapakah skalanya K-nya menghasilkan bayangan itu ya di titik A, berarti yang besar. Berarti ini dia negatif 6,3 ya, berarti negatif 6,3. Nah, caranya sebenarnya sama aja gitu. Kan ini perkalian ya, berarti kita mencari nilai K-nya, berarti negatif 2 dikali K sama dengan negatif 6. Maka K negatif 6 bagi negatif 2. Berarti K-nya adalah 3. Nah, udah pasti 3 gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 3. Nah, jadi caranya seperti itu. Ya tinggal kita bagi. Negatif 2 berarti dikali K sama dengan harusnya hasil bayangan gitu. Karena K-nya belum diketahui, maka kita pindahkan karena perkalian pindah jadi pembagian. Maka dapat 3. Negatif bagi negatif positif, tinggal kita tuliskan 3. Itu dia cara untuk nomor 14. Oke, nomor 15. Nah, titik di nomor 15 ini katanya titik M negatif 3,9 dilatasi dengan pusat O ya 0,0 dengan faktor skala negatif 3 ya, menghasilkan M aksennya. Nah, ya udah tinggal kita selesaikan aja ya. M negatif 3,9 ya terhadap skalanya K negatif 3. Ini dia ya, K-nya berarti M aksennya tinggal kita kali negatif 3 kali negatif 3 berarti 9 negatif 27. Ya, nomor 15. 9, negatif 27. Nah, jadi sangat mudah sekali kalau untuk transformasi. Bagaimana dengan nomor berikutnya? Berarti sudah selesai ya. Berarti di sini ada 15 soal yang sudah kita bahas. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa memahami dengan baik. Silakan ditonton, dipelajari ya nih. Jika ada yang kurang jelas lagi bisa ditanyakan kembali. Tapi kalau menurut Bapak dengan menuliskan seperti itu sudah jelas ya, semuanya ada konsepnya di sana. Apa itu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Intinya kamu memahami perubahan pada sebuah titik, itu aja. Kalau kamu memahami itu maka hasilnya juga akan maksimal ya. Terima kasih, selamat pagi. Tetap semangat ya, berikan yang terbaik karena sebentar lagi kita PAS dan berikan hasil yang terbaik. Ya, selamat pagi, salam matematika.